Pesawat Etihad 400 rute Yogyakarta-Makassar dilaporkan hilang kontak pada Sabtu, 17 Januari tahun 2026. Pesawat tersebut kehilangan komunikasi saat berada di wilayah udara Moros Pangkep, Sulawesi Selatan, menjelang pendaratan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa pesawat sebelumnya diarahkan oleh Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY-21. Namun, dalam proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada di jalur pendaratan yang seharusnya. Air Traffic Control kemudian memberikan beberapa arahan koreksi posisi kepada awak pesawat agar kembali ke jalur yang sesuai prosedur. Setelah instruksi terakhir disampaikan, komunikasi dengan pesawat terputus atau lost contact. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Air Traffic Control menetapkan fase darurat DETRSFA atau Distress Phase sesuai ketentuan yang berlaku. Airnav Indonesia Cabang MATSC langsung berkoordinasi dengan Basarnas serta kepolisian setempat untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan. Sementara itu, pihak Bandara Sultan Hasanuddin Makassar telah menyiapkan Crisis Center di terminal keberangkatan sebagai pusat informasi dan koordinasi bagi pihak terkait serta keluarga penumpang. Dan bukti pesawat siapnya tuh. Jadi tahu bilang apa ini pesawat helikopter. Hampir menabrak. Bulu sarau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menerima info dari pihak Airnav dan langsung melakukan aksi koordinasi. Setelah kami mendapatkan koordinat dari Airnav, kami memberangkatkan satu tim menuju ke LKK dan membawa peralatan. Dan yang kedua, saat ini juga kami memberangkatkan satu tim lagi 15 orang menuju ke LKK yang dimana koordinat yang diberikan sama Airnav itu di daerah Maros, tepatnya di dekat dari Leang-Leang. Dan untuk sortir ketiga, kami masih menunggu sebagian dari potensi. Mungkin kami akan memberangkatkan sekitar bersama potensi-potensi yang ada di Makassar sekitar 40 orang menuju ke lokasi. Untuk jenis pesawatnya nih Bang? Di jenis pesawatnya ini jenis pesawat ATR yang dimana dari Jogja, rute Jogja ke Makassar, seperti itu. Pemirsa, dua pria penumpang bus Transjakarta diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara setelah kedapatan bermasturbasi di tengah kepadatan penumpang. Polisi pun masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri motif kedua pelaku berbuat asusila di muka umum. Ini ya, lihat tentang nih, ini di Transjakarta. Suasana di dalam bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balai Kota mendadak geger usai dua penumpang pria berinisial H dan F kedapatan berbuat asusila. Keduanya terpergok bermasturbasi di tengah-tengah kepadatan penumpang. Oleh petugas keamanan bus Transjakarta, keduanya pun diturunkan secara paksa di halte Kota Tua, lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Seorang penumpang perempuan bus Transjakarta juga membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Petugas kepolisian terus menggali keterangan kedua pelaku terkait motif mereka melakukan tindakan asusila di muka umum. Kedua pelaku tak mengelak dan mengaku baru satu kali melakukan tindakan tersebut. Didapati ya, atau tangkap tangan itu melakukan aktivitas seksual ya, yang mengakibatkan berdampak ke atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka akan dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bulan pasca bencana banjir di Sumatera, sejumlah warga di PD Jaya Aceh masih bertahan di pengungsian. Mereka tak bisa kembali karena hunian mereka rusak parah hingga hampir mustahil untuk diperbaiki.
Seperti inilah kondisi para korban banjir bandang dan longsor di desa Musanah Raya, Kecamatan Murah II, Pidijaya, Aceh. Selama hampir 2 bulan mereka masih bertahan hidup di tenda darurat yang dipasang di halaman musola desa tersebut. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak lagi dapat ditempati. Material lumpur setinggi atap rumah menimbun bangunan membuat permukiman rusak parah dan mustahil untuk dihuni kembali. Dengan alasan adanya para pengungsi tidur di dalam tenda milik BNPB. Saat malam tiba, suhu udara terasa dingin, sementara nyamuk dan debu menambah penderitaan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Para pengungsi berharap pemerintah segera memperbaiki rumah-rumah mereka. Selain itu, mereka juga berharap adanya bantuan pembangunan sumber bor karena sumber air bersih di permukiman mereka ikut rusak diterjang banjir. Warga juga menantikan hunian sementara atau huntara agar segera dapat ditempati. Harapan ini kian mendesak mengingat tak lama lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama tinggal di tenda darurat, sejumlah pengungsi mengaku jatuh sakit akibat cuaca dingin dan paparan debu, dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Banyak diantaranya mengalami batuk dan gangguan kesehatan lainnya. Mau nggak mau kami harus mau karena tempat lain nggak ada, rumah nggak ada, nggak mungkin kan di tenda di bulan puasa. Oke, ini berapa banyak Bu kira-kira Bu di sini Bu rumahnya yang tertimbun lumpur Bu? 70 lebih kakak. Semua sakit, orang tua pun sakit. Oh, ini karena apa? Banyak jamu atau dingin nih Bu? Cuaca mungkin debu, hujan. Dengan kondisi yang masih sangat memprihatinkan, para pengungsi menanti uluran bantuan serta kepastian tempat tinggal yang layak. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca robohnya jembatan di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada 8.000 jiwa yang terdampak. Bahkan warga yang terisolasi nekat bertaruh nyawa untuk menyeberangi derasnya arus sungai. Dengan penuh kehati-hatian, sejumlah warga Desa Petir, Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah harus melintasi derasnya aliran sungai Kalisapi. Meski sangat berbahaya dan mengancam nyawa, warga mengaku tak punya pilihan lain. Mereka nekat menyeberangi sungai demi bisa beraktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga pergi ke sekolah. Kondisi ini terjadi setelah jembatan utama desa ambruk total. Jembatan tersebut runtuh setelah dilewati sebuah truk pengangkut pasir yang melebihi kapasitas beban. Warga enggan menggunakan jalan alternatif karena harus memutar sejauh 10 km dengan kondisi jalan yang rusak. Deg-degan, campur aduk kok Pak, terpaksa nyebrang. Kalau ada jalan lain? Ada jalan lain, cuman takut itu jalannya di sana kan susah sekali. Lebih jauh ya jalan? Lebih jauh. Takut banyak orang jatuh dari sini. Sekolah mau ke pasar susah sekali. Banyak orang jatuh, banyak orang yang ketakutan lah. Yang jelas banyak orang ketakutan. Aku harap semoga pemerintah harus memperbaiki jembatan ini. Rumah saya di situ kok mau jalan ke lewat alternatif Bulu Kuning nggak jauh sekali, susah sekali. Jemput cucu. Sebanyak 8.000 warga yang terdampak berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang roboh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.